banyak ya, jadi nggak terlalu butuh waktu lama. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik aja ini uji kompetensinya di bagian tugas kelas. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal diklik aja. Nah, karena saya udah coba mengerjakan ya, jadi Anda sudah menjawab di sini. Kalau Bapak Ibu belum mengerjakan, itu nanti Bapak Ibu di sininya ada langsung pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya akun belajar.id yang ini udah saya coba mengerjakan dulu sebelum Bapak Ibu mengerjakan, soalnya saya harus tahu dulu soalnya benar apa enggak gitu. Ini soalnya dari Google-nya, dari Revo. Nah, kalau sudah Bapak Ibu nanti tampilnya Anda sudah menjawab. Jadi jangan khawatir, Bu, saya nggak tahu nih udah ngerjain apa enggak. Kalau udah ngerjain itu nanti di sininya tulisannya Anda sudah menjawab. Nah, kalau mau lihat skornya, Bapak Ibu klik lihat skor. Pasti udah pada tahu ya, udah pada sering pakai Gform. Nah, kalau misalnya nilainya kurang dari 80, itu nanti akan muncul nih di sini misalnya 76/100 tuh. Nih, saya ngerjainnya asal-asalan. 76/100, terus ke sini. Nah, ada nih spoiler ya. Nah, kalau nilainya ini 76/100, kurang dari 80 berarti ya, Bapak Ibu di sini baca ulang. Baca ulang, tuh ada pertanyaannya seret. Segitu doang. Baca ulang nanti supaya apa? Supaya ketika dikerjakan ulang itu nggak salah lagi. Jadi ngulangnya cuma sekali aja. Jadi kalau sudah pernah menjawab, Bapak Ibu sekali lagi lihat skor, kemudian setelah lihat skor baca ulang. Baca ulang kalau misalnya nilainya kurang dari 80, baca ulang si pertanyaan ini karena pertanyaannya sama ya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu membaca ulang, Bapak Ibu harus mengambil remedial. Nah, caranya, kan tadi udah baca ulang nomor 1 pertanyaannya ini. Cuma nanti tuh beda-beda apa namanya acak jawaban gitu. Jadi jawabannya tuh diacak, tapi soalnya itu lagi. Nah, Bapak Ibu nanti ini di close. Kalau sudah pernah gitu ya, sudah mengerjakan. Terus Bapak Ibu nih di sini kembali ya ke yang uji kompetensi ini. Klik kanan. Ini penting nih kalau mau remedial. Klik kanan. Terus Bapak Ibu salin alamat link. Terus taruh dulu di sini. Kita ditaruh dulu di Word kosong. Cuman untuk nyimpen link aja. Kenapa kita harus taruh linknya di tempat yang kosong? Karena kita akan masuk. Ini kita harus log out dulu Bapak Ibu. Karena tadi yang akun belajar.id saya ini kan sudah dipakai. Sudah saya gunakan. Nilainya 76. Berarti kita nggak bisa nih pakai yang ini lagi buat ujian remedial. Jadi kita harus kemana? Kita harus log out. Ini nggak mau dia. Nah, harus logout. Oh, saya pakai Google Meet yang ini, jadi saya nggak bisa logout. Nah, nanti Bapak Ibu logout, Bapak Ibu login lagi ke akun Gmail biasa. Ya, jadi login lagi ke akun Gmail biasa. Nah, nanti ini saya sudah buatkan sudah buatkan caranya di rekaman ini. Ini sudah dibuatkan sama saya rekamannya. Nah, yang kalau udah Bapak Ibu masuk, ya nggak bisa nih keluar dari Gmail yang ini karena saya lagi pakai Google Meet akunnya. Nah, nanti Bapak Ibu simpan kan tadi Word ini ya, Bapak Ibu simpan di sini. Ini di copy semuanya. Terus Bapak Ibu taruh di sininya nih. Tapi ini akunnya jangan yang belajar ID. Belajar ID ini nggak akan mau dia. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu diklik. Nah, karena tadi saya sudah jawab, jadi masih Anda sudah menjawab. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ganti, ini Gmail-nya udah bukan yang ini ya. Gmail ini dan masuk ke akun Gmail yang lain, nanti di sini muncul lagi pertanyaannya gitu. Ada yang ditanyakan tentang ujian ini? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Sebentar saya dulu. Terima kasih sudah berkenan Bu untuk dikasih kesempatan untuk bertanya.
Saya Bu Sulfa Bu dari SMA Negeri 1 Jember. Mohon maaf yang lain tolong dimatikan di mute supaya nggak terdengar semua. Rame. Tanya dan jawab supaya nggak terdengar. Oke. Sudah ya Bu ya. Oke, saya mau Ya. bertanya Bu terkait dengan pengumpulan tugas. Karena saya belum memiliki akun belajar ID karena info dari sekolah masih belum di-ACC oleh pusat, padahal sudah diajukan sejak mungkin beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu saya menggunakan akun Gmail pribadi saya. Jadi kalau misalnya nanti seandainya ada remedial, berarti boleh ya Bu ya menggunakan akun Gmail yang lain. Iya, berarti Gmail-nya harus punya Boleh. 2. Iya, berarti Terus kalau boleh. kan nanti ada permintaan ya, misalnya akun belajar ID Anda, nah itu bisa gunakan misalnya pinjam akun admin gitu Bu. Kan adminnya punya ya akunnya misalnya. Oh iya. Nah, jadi nanti pas mengisi akun belajar ID Anda, sementara pakai akun admin aja buat ngisi formulirnya, soalnya nanti di formnya itu ada pertanyaan itu, jadi akun Gmail Anda apa, akun belajar ID Anda apa gitu. Oh, Cuma berarti nanti untuk Ibu harus konfirmasi, nanti saya buatkan formulir ya untuk khusus yang pakai Gmail siapa aja, biar nanti sertifikatnya nggak dikirim ke akun admin itu gitu Bu. enggak. Berarti untuk yang akun belajar ID-nya nanti saya menggunakan yang admin sekolah gitu nggak Bu ya? Nanti saya Saat konfirmasi mengisi dulu. formulir, karena kalau dikosongkan itu akun belajar.id-nya Ibu nggak bisa ngerjain ujiannya. Oh, ngerjakan ujiannya harus menggunakan akun belajar. Harus ngisi form itu. Oh, Jadi di form kan pas tadi klik uji kompetensi itu pakai Gmail bisa ya. Kita iya. basic di domain Gmail bisa. Tapi di formulirnya ada kayak nama, Oh, terus iya, iya. akun Gmail, akun belajar Iya. ID Anda gitu loh. Oh, oke. Makasih banyak Tapi Bu nanti atas jawabannya. ingatkan saya harus memposting formulir untuk mendata nama-nama yang pakai Gmail yang belajar ID-nya minjem, supaya nanti sertifikatnya itu nggak dikirim ke yang temennya gitu. Iya, siap-siap Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Lagi. atas jawabannya. Ya. Saya mau bertanya. Lagi Bu. Bisa Lagi, diklik saya Bapak mau Ibu nih, bertanya. ada yang gambar tangan ya di layarnya. Jadi kalau mau bertanya diklik Ya. angkat tangan gitu. Jadi nanti muncul namanya. Jadi saya menjelaskan gitu. Izin Saya nanya Bu. sudah ada tadi. Bu, saya juga udah Ya. Bu, mohon maaf. Halo. Itu teman-teman yang mau masuk kelas tanya tolong di Di apa mute. namanya? Iya. Ibu Halimatus Sadia ya. Teman-teman di grup ya. udah masuk Iya. mau masuk kelas. Di mute sampai tidak bisa dengar. Ketika kita sudah ngerjakan ujian tadi ya kompetensi, uji kompetensi, terus kemudian ternyata nilai kita kurang, kita tidak bisa mengerjakan kembali dengan Gmail yang sama. Iya, Dengan betul. akun oh gitu, harus pakai akun yang lain. Harus pakai bagaimana, Bu? Gmail. Gmail yang lain. Iya, betul. Gmail yang lain. Gmail yang lain tapi tetap ke akun itu. Maksudnya pinjam teman yang punya belajar ID begitu Kak Bu? Bukan Bu, jadi Gmailnya Gmail Ibu itu mah tadi itu Bu Sulfa itu tidak punya akun belajar ID, jadi dia mengisi di formulirnya itu bagian akun belajar ID Anda itu dia minjem yang admin sekolahnya gitu. Oh gitu. Nah kalau Tapi kita kalau Ibu sudah seperti punya itu ngerjakannya kan di belajar ID ya di Classroom. iya. Jadi Iya. Ibu kopinya masuk ke Gmail biasa gitu. Oh di copy apanya Bu tadi ininya linknya. Linknya, ya. Terus Linknya. masuk ke Gmail biasa. Terus nanti di paste ini si link ini nih nanti Ibu copy paste pas masuk ke Gmail itu saya ini lagi nanti ada kok ada di Classroom caranya gitu. Saya udah buat rekam. Oke, nanti saya ini satu lagi pertanyaan Bu. Ini kan saya ini kan guru bahasa Inggris. Ketika membuat kuis atau membuat pertanyaan bacaan itu biasanya kan pakai bacaan gitu ya Bu ya.
itu tuh Mm-mm. enggak ada khusus untuk bacaan gitu. Maksudnya tempat space untuk bacaan sendiri enggak. Biasanya itu ditempelkan di pertanyaan itu. Jadi misalnya bacaan, kemudian baru bawahnya bacaan itu nomor 1 ya. Itu bagaimana Bu? Apakah sekarang sudah sudah disediakan sendiri atau bagaimana caranya? Di Soalnya Google saya Form ya? iya di Google Form ya. Kita bikin kuis atau bikin uji kompetensi untuk anak-anak itu loh. Itu biasanya waduh ini ditaruh mana gitu bacaan sebesar ini gitu. Kalau misalnya mereka harus download misalnya kita sisipkan dokumen gitu ya. Itu kan anak-anak Sinyal. Sinyalnya, ya. Ya, saya paham maksudnya. Jadi tidak ada untuk memasukkan wacana secara langsung gitu ya. Biasanya untuk membantu bisa pakai si wacananya itu di snipping tool dulu. Jadi nanti masuknya jadi gambar gitu ke Google Form-nya. Gitu. Jadi kalau dokumen kan kita menyisipkannya agak berat ya. Tapi kalau gambar itu di Google Form-nya itu di sebelah kanan ada sisipkan gambar. Kita bisa pakai snipping tool dulu nih. Pakai snipping tool atau kita pakai apa sih snipping tool, tahu kan ya Bapak Ibu yang salah yang gambar gunting, terus kita snipping tool dulu, terus kita simpan, nanti wacananya itu kita masukkan sebagai gambar gitu. Nah, kalau tidak ada yang bertanya terkait uji kompetensi, sudah jelas terkait uji kompetensi? Bu, bertanya Bu. Ya. Tapi tentang uji kompetensi dulu ya, soalnya masih ada mau bahas tugas praktek. Ya, Pak Budi. Boleh bertanya Bu, boleh Bu? Ya, boleh Pak Budi Dharma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini Bu, kami dari madrasah Kemenang Kemenang itu tidak memiliki akun belajar ID Bu. Jadi bagaimana sih Bu? Tadi sama kayak Bu Fulfa, jadi Bapak bisa pakai akun Gmail biasa aja pas mengerjakan itunya. Oh biasa aja Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Izin nanya Bu. Ya. Izin nanya Bu. Ya, Izin nanya Bu. Ya. Ini Ibu Rohana Sirait. Oh, ya. Nah, ini dari Sumatera Bu. Iya. Guru SMP Sumatera Utara Bu. Jadi kalau bahasanya agak ini Bu, maaf ya Bu ya, teman-teman. Ya. Ini mau nanya gini Bu. Kita Google Meet ini inisial di sana pakai N kan? Naomi nama anak saya. Yang seharusnya kan yang ini saya Bu, Rohana Sirait. Kira-kira gimana itu Bu? Itu kalau Google Meet, Bu, kalau misalnya pakai akunnya yang punya anak ibu, itu munculnya sesuai nama akunnya gitu, nggak bisa diganti nama kalau Google Meet. Kalau Zoom kan kita bisa masuk ganti nama ya. Kalau Google Meet enggak, jadi kita langsung masuk sebagai si nama yang kita pakai di akunnya gitu. Jadi nggak bermasalah nanti dengan sertifikat saya Bu? Enggak Bu, kalau sertifikat pakai link yang kemarin. Jadi sebenarnya kalau Google Meet saya itu nggak pakai daftar hadir ya di Google Meet ini. Jadi yang kan kalau peserta itu kalau misalnya kalau saya di Google Meet ini lebih ke diskusi apa yang mau ditanyakan oleh peserta. Jadi kalau pesertanya merasa oh saya butuh nih ikut Google Meet, ikut gitu. Nggak pakai presensi dan tidak merekam nama-nama dari si yang ikut Google Meet ini. Yang penting yang daftar hadir hari pertama itu ke Revo, yang daftar hadir hari kedua itu untuk pengecekan nama sertifikat. Jadi yang hari pertama kan misalnya namanya apa, yang daftar hadir hari kedua namanya apa. Oh berarti nanti ada sinkronisasi nama gitu ya. Ya, makasih ya Bu. Kan ada yang tulis nama. Ya. Nah untuk Google Meet hari ini itu nggak ada absen. Hari ini tidak ada absen. Jadi hari ini Bapak Ibu ciri mengikuti pelatihannya adalah mengikuti uji kompetensi. Jadi tidak absen, tapi uji kompetensi itu sudah, oh berarti Bapak Ibu hadir gitu, karena Bapak Ibu sudah mengerjakan uji kompetensi gitu. Ya. Izin tanya Bu Anissa. Ya silahkan dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Luli di Gerobokan. Ya, Begini Bu. pada hari Sabtu kemarin kan ada daftar hadir hari pertama. Itu kok di daftar tugas saya muncul tidak diserahkan.
itu bagaimana Ibu? Saya sudah Oh, berarti mengikuti. nah, saya mau jelaskan ya, kalau absen itu. Jadi kalau di classroom itu nanti juga sekalian saya jelaskan ini ya. Sekalian saya jelaskan tugas praktek ya. Supaya Bapak Ibu itu tahu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak klik serahkan, itu ke saya tidak ada nama Bapak Ibu itu tidak muncul menyerahkan tugas. Tapi kalau absen nggak terlalu berpengaruh ya karena datanya udah langsung masuk ke repo-nya. Jadi Bapak Ibu nyerahkan atau enggak itu nggak terlalu. Oh, begitu Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau di classroom ini siswa Bapak Ibu juga harus tahu ya. Jadi selain Bapak Ibu sendiri, siswanya juga harus tahu kalau di classroom itu Bapak Ibu harus mengklik serahkan nih. Kayak saya nih di Google Master Trainer, saya juga punya tugas-tugas. Nah, nanti Bapak Ibu namanya masuk ke sini, rekap uji kompetensi. Nah, ini kita bisa lihat tugas ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi absen atau apa, itu kan linknya ada di sebelah sini ya. Jadi ini tuh tulisannya misalnya daftar hadir hari kedua gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai, ini nih ada yang namanya tandai sebagai selesai. Ini Bapak Ibu harus apa? Harus klik. Tuh, gitu. Sudah dikirim berarti nanti saya kalau udah, saya mau batalkan ya karena Bapak Ibu belum ikut ujiannya. Jadi kalau misalnya saya sudah tandai sebagai selesai, maka ke coach saya di Revo, oh Bu Anissa sudah selesai nih siswanya uji kompetensi. Berarti saya harus tandai sebagai selesai. Tapi kalau misalnya saya belum klik tandai sebagai selesai, Bapak Ibu kan sudah mengisi ujian, nanti namanya masuk ke sini. Nanti di uji kompetensi, Bapak Ibu itu ya, isi trainernya atas nama saya karena nanti yang melaporkan ke sana saya. Jadi nanti di sertifikatnya itu Google Certified Educator-nya itu saya. Gitu. Nah nanti di sini muncul nih ada siapa nama trainernya gitu. Nah kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan dan mengisi uji kompetensi, tapi saya tidak klik tandai sebagai selesai nih, Revo nggak tahu. Jadi si coach saya itu nggak tahu kalau Bapak Ibu sudah selesai. Dan yang di bawah nama saya itu, yang ikut pelatihan saya, sudah siap untuk sertifikatnya keluar. Ini harus diklik tandai sebagai selesai. Nah, begitupun Bapak Ibu ke saya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas, harus diklik tandai sebagai selesai. Kalau sudah diklik tandai sebagai selesai, nggak boleh gini, Bu Ani saya belum selesai, tapi saya udah tandai sebagai selesai. Jangan. Kalau diklik tandai sebagai selesai, berarti Bapak Ibu udah mengajukan diri. Saya sudah selesai nih, tolong dicek dong, bener nggak tugas saya? Nah, berarti kayak gitu. Jangan masih kosong, udah diklik tandai sebagai selesai. Gitu. Nah, sekarang kita ke tugas ya, tugas Bapak Ibu yang tugas praktek. Tugas praktek ini sedikit, saya kasih nggak banyak-banyak supaya tidak terlalu memberatkan, tapi adalah gitu tugasnya supaya kebiasa. Nah, di sini tugas kelasnya. Itu di sini nih, ada panduan tutorial untuk tugas praktek. Ini adalah rekaman cara mengerjakan. Tapi kalau ikut Google Meet ini, dan ingat gitu, nggak perlu dilihat lagi si rekaman yang ini. Nah, di sini ada tutorial cara mengerjakan tugas. Ini tutorial cara mengerjakan tugas. Ini yang rekaman cara mengerjakannya. Terus kalau yang ini panduan mengerjakan tugas. Kalau yang ini itu panduan tugas pertama. Ini itu berisi misalnya nih yang pertama tugas praktek Google Drive. Bapak Ibu klik dulu di sini, tonton videonya. Oh, cara ngerjainnya gitu. Ini tuh untuk panduan cara mengerjakan. Nah, selanjutnya kan ada yang namanya tutorial cara mengerjakan tugas, ada panduan mengerjakan gitu ya. Nah, cara mengerjakannya gimana? Bapak Ibu buka lembar kerja tugas hari pertama dan lembar kerja tugas praktek hari kedua. Jadi tugasnya ada dua. Tugas praktek hari pertama itu yang hari Sabtu. Tugas praktek hari kedua itu yang materi hari Minggu.
Untuk Google Site itu nggak ada tugasnya. Jadi itu bebas Bapak Ibu tinggal mengembangkan sendiri. Nah, nanti di lembar kerja tugas praktek ini, Bapak Ibu di sini klik LK. Ini adalah LK-nya. Terus panduannya, klik yang ini, yang biru-biru ini diklik. Nah, yang ini, yang tugas praktek 1 adalah gambaran yang harus Bapak Ibu buat tuh kayak gini. Sedangkan LK itu kosong. LK-nya nanti berisi nama Bapak Ibu masing-masing dan itu masih kosong slide-nya. Masih loading ya? Tunggu dulu ya. Nah, sudah mulai muncul. Yang pertama, mengolah data di Google Drive tugasnya. Di sini muncul tulisan screenshot satu folder berjudul exam material dengan ini. Nah, Bapak Ibu, ini tuh adalah contohnya. Nanti Bapak Ibu screenshot kayak gini. LK ini, nah nanti adalah tempat Bapak Ibu paste tugas. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan kan, masuk ke Google Drive, terus bikin folder yang isinya Google Doc, Google Slide, Google Sheet. Terus Bapak Ibu klik print screen atau pakai snipping tool yang ini nih. Terus nanti Bapak Ibu paste di sini, di bagian LK ini dipaste. Disimpan di sini gitu ya. Sehingga nanti hasilnya kayak gini nih. Ini kayak ini tuh misalnya udah di print screen. Tempel di sini gitu. Tapi nggak boleh copy dari punya saya ini, saya nggak beri akses untuk di copy dari yang ini. Jadi ini aksesnya hanya lihat saja. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengcopy paste dari contoh yang punya saya. Nih. Hanya dapat melihat ya. Jadi bisa Bapak Ibu copy paste dari punya saya yang tugas praktek ini. Jadi Bapak Ibu nanti buat sendiri, masuk ke drive-nya. Nah, ininya harus masuk ya. Ininya harus masuk ke yang di screenshot atau di snipping tool. Supaya saya tahu, oh bener nih Anissa OA ininya bener gitu. Jadi bener pakai akun Bapak Ibu sendiri. Bukannya punya teman, bukan copy paste dari punya teman, kerjaannya teman, bukan kayak gitu. Nah, sama dengan tugas praktek hari kedua juga, Bapak Ibu harus mengerjakan hal yang sama. Jadi di sini ada LK tugasnya, ada contohnya, terus ada panduannya nih. Panduan ini berisi video cara mengerjakan. Dan jangan lupa klik tugas setelah selesai atau serahkan tugas yang tadi itu ada di sebelah kanan ya nanti. Kalau ini kan saya yang punya, yang menugaskan, jadi saya nggak ada di sininya tuh biasanya ada tugas, tandai tugas sebagai selesai, itu Bapak Ibu klik. Terus, biasanya tuh suka ada peserta kayak gini, Bu, saya LK-nya nggak bisa diganti, nggak bisa saya edit, itu biasanya udah keklik, tugas sudah selesai, sebelum dikerjakan. Jadi kalau udah diklik tugas sudah selesai, itu Bapak Ibu nggak bisa ngerjain lagi, harus diklik ulang, batalkan pengiriman, kayak tadi saya klik batalkan pengiriman, itu nanti baru Bapak Ibu bisa kerjakan ulang gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak tentang tugas praktek? Assalamualaikum Bu Nisa. Ya, silakan Pak. Siapa? Dengan Bapak siapa? Nama saya Joko Markat Bu, kami dari Riau, Pulau Ujung Bu, di Rupat. Oh iya. Iya Pak, iya. Izin bertanya Bu. Dari penugasan nanti di tugas praktek itu kami diberikan waktu untuk menyelesaikan tuh dalam rentang waktu berapa jam atau berapa hari gitu Bu. Sebelumnya terima kasih.
Iya, terima kasih ya Bapak Joko. Waktu mengerjakannya 1 minggu. Jadi dia sebenarnya cuma sedikit ya slide-nya. Bisa dikerjakan hanya dengan waktu 30 menit atau 1 jam lah. Kalau masih nggak raba-raba bisa sejam gitu. Tapi karena saya paham Bapak Ibu kan tidak hanya ikut pelatihan ya, jadi ada tugas utamanya di sekolah. Jadi saya beri waktu 1 minggu sampai hari Rabu tanggal 13. Tapi kalau untuk ujian itu hari ini sama besok 2 hari. Karena Terima ujian kan kasih, Bu. lebih banget. Kalau ya Bapak enggak. Kalau yang tugas praktek itu waktunya 1 minggu. Gitu. Dan sebelum 1 minggu itu, jadi mohon Bapak Ibu juga jangan gini ya Bu Ani, saya udah ngerjakan nanti pasti ada, kan orang beda-beda ya. Ada yang misalnya baru hari ini, baru besok udah ujian, udah tugas praktek udah selesai. Itu nggak boleh misalnya saya mau sertifikatnya sekarang buru-buru gitu, nggak bisa. Jadi tetap kita harus tunggu teman-temannya yang lain dulu. Atau misalnya saya sudah ada nih, udah datang ke saya sertifikatnya, ya udah saya upload ke Drive, nanti Ibu ambil di Drive itu sertifikatnya. Tapi nggak bisa juga gini, Bapak Ibu selesainya Selasa malam, terus langsung WA ke saya, Bu, saya sudah selesai sertifikatnya, mana kan ada prosesnya ya, jadi sertifikat juga keluar itu ada prosesnya. Nggak bisa Bapak Ibu selesai langsung datang ke saya, terus saya juga on terus gitu di laptop, langsung saya kirim, enggak. Jadi ada waktunya saya untuk mau lihat sudah ada berapa sertifikat nih yang udah keluar, nanti saya masukin ke drive-nya. Nanti bisa pakai 2 cara mengambil sertifikatnya, mungkin karena ini lumayan banyak pesertanya, saya masukkan ke 1 drive, nanti Bapak Ibu bisa ambil sertifikatnya di drive tersebut. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, mangga Ibu. Perkenalkan, saya Yud Adianti dari Aceh. Ibu kurang terdengar suaranya. Perkenalkan, saya Bu Anissa, mohon izin. Ya. Aceh. Ada Bu Wiwit sedang bertanya dulu Pak, sebentar ya. Tadi kan Bu ditandai sebagai selesai itu kan di atas itu kan ada ikon yang tertulis itu tambah tugas atau buat tugas, itu nggak perlu kita klik lagi atau bagaimana Bu? Kita abaikan saja atau langsung tandai sebagai selesai atau kita tambah lagi? Ya, langsung tandai sebagai selesai aja. Kalau tambahkan tugas itu misalnya kayak gini. Kalau tambahkan tugas itu misalnya saya menugaskan murid untuk membuat video nyanyi. Nah, murid itu harus tambahkan tugas, jadi dia harus nge-upload videonya. Nah, sedangkan kalau tugas dari saya kan LK-nya tadi slide-nya sudah saya berikan ya yang ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengerjakan di LK yang sudah saya berikan, terus nanti tandai sebagai selesai. Jadi tidak perlu membuat file yang lain gitu. Oke, makasih banyak Bu. Ya, silahkan Ibu. Ya, selanjutnya Khairul Badi ya. Ya, Bu Anissa, terima kasih atas waktunya. Nah, begini Bu, saya kan sudah mengikuti pelatihan mulai awal. Kemudian untuk hari ini kita Google Meet. Memang pada umumnya kan sinyal kan terputus-putus, jadi suara Ibu Anissa tadi kurang begitu jelas, kami dengar. Ini, saya mohon bertanya untuk tes hari ini itu karena tadi mungkin terlewat ketika Ibu Anissa menjelaskan, jadi saya kurang paham betul untuk tes hari ini. Lalu untuk tugas yang 1 minggu itu, insya Allah saya sudah cukup paham lah, itu Bu. Jadi mohon diberi penjelasan untuk yang tes hari ini, itu saja. Terima kasih. Iya. Baik, saya ulang 1 kali lagi ya. Tes itu di sini Bapak Ibu ada yang namanya uji kompetensi di bagian bawah. Bapak Ibu jangan cari di forum. Tapi Bapak Ibu nanti masuk ke kelas, terus ada sih di forum juga, tapi kan takutnya ada yang komen ketutup gitu. Bapak Ibu klik di tugas kelas, terus Bapak Ibu di sini ada yang namanya uji kompetensi. Nah, Bapak Ibu klik saja di sini uji kompetensinya, ini langsung diklik, nggak perlu diapa-apain lagi, langsung diklik. Lalu Bapak Ibu kerjakan. Ini karena saya sudah mengerjakan, ini kan buat demo ya, jadi saya udah dikerjakan dulu biar Bapak Ibu bisa lihat. Kalau sudah mengerjakan itu kayak gini, Anda sudah menjawab. Cirinya Bapak Ibu sudah belum tampak, Bu. Belum tampak, sebentar. Lupa saya nggak sharing screen. Tadi udah di stop share.
Oke, kasih Bu ya. Nah, di sini Ini belum Bu ya. Untuk di Classroom-nya ini saya coba buka Classroom, tugas kelas masih belum muncul uji kompetensinya. Iya, selesai di Meet ini saya postingnya. Soalnya kalau masih Google Meet saya posting, takutnya Bapak Ibu jadi konsentrasinya kepecah, malah ngerjain ini gitu pas Google Meet. Jadi beres dulu saya posting. Siap. Nah, nanti di sini nih udah muncul belum screen-nya? Bapak Ibu klik ya uji kompetensi. Nah, nanti kalau belum menjawab itu ada tulisannya itu langsung nama apa-apa gitu ya, identitas terus ujian. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, cirinya udah ada tulisan kayak gini, Anda sudah menjawab. Nah, setelah selesai ujian, Bapak Ibu jangan lupa untuk lihat skor. Karena nilai minimalnya itu 80. Kalau nilainya kurang, nih 76 kan ya, misalnya. Kurang nih dari 80. Bapak Ibu scroll ke bawah lagi. Ada nih jawaban-jawabannya yang harusnya apa gitu. Itu ada. Nah, nanti Bapak Ibu udah baca ulang gitu ya. Nanti Bapak Ibu cari tahu ini jawabannya apa ya, ini jawabannya apa ya. Nyari tahu dulu gitu, belajar dulu. Jangan langsung, nilai saya 70, langsung aja ngambil remedial. Nah, sebelum ngambil remedial itu Bapak Ibu cari tahu dulu ini jawabannya apa nih, yang ini jawabannya apa gitu. Karena nanti soalnya itu sama untuk remedialnya itu. Jadi Bapak Ibu cari tahu dulu jawabannya baru ngerjain ulang. Cara mengerjakan ulangnya itu adalah Bapak Ibu nanti juga ada ini rekamannya, takut lupa ya. Bapak Ibu di sini salin alamat link, terus tulis dulu di Word di sini atau tulis dulu di mana di WA. Nanti copy lagi ini, Ctrl A, Ctrl C, copy semuanya. Terus Bapak Ibu keluar dari Gmail yang ini, dari yang akun belajar ID-nya keluar. Terus Bapak Ibu paste di sini sebelah sini nih di Omnibox, ini namanya Omnibox. Dipaste di sini. Nah, nanti kalau Gmail-nya udah ganti, ini tuh di sini langsung keluar soal. Gitu. Cirinya berarti Gmail-nya udah ganti, masuk pakai akun yang lain gitu. Ada pertanyaan lagi? Atau udah greget pengen ujian? Ya, monggo. Ibu Anissa. Saya Bapak Khairul nih. Untuk waktunya kan tidak dibatasi nggih. Artinya sampai 59 hari ini gitu. Sampai besok Pak, yang uji kompetensi 2 hari sampai besok. Oh, sampai besok nggih. Masalahnya mohon maaf di wilayah kami kan sekarang diterapkan PPKM darurat yang mengharuskan kita tidak berada di sekolahan ya. Akhirnya banyak kegiatan yang mestinya bisa dilaksanakan langsung kita laksanakan dengan daring. Saya khawatirnya karena berbenturan dengan jadwal-jadwal yang sudah Ibu Anissa jadwalkan seperti itu. Ya, waktunya 2 hari, hari ini dan besok. Jadi kalau misalnya siangnya sibuk kan malam ini bisa ya. Terus besok misalnya siangnya sibuk. Nah, ini waktu mengerjakan tugasnya paling 1 jam lah. Jadi bisa Bapak Ibu kerjakan hari ini atau besok. Besok sampai malam, sampai besok malam. Kalau untuk tugas praktek, tugasnya 1 minggu. Kalau yang tugas praktek 1 minggu. Kalau yang ujian 2 hari. Pak Syafruddin. Terima kasih Bu Anissa. Bu Anissa mau tanya dong. Bu Syafruddin dulu ya. Pak Syafruddin, maaf. Iya. Ini saya tanya nih Bu, masalah materi yang sudah lewat sih tadi itu mengenai Google Site. Itu kita udah coba, cuma saya terbenturnya ketika kita publikasikan itu dia kan minta domain. Jadi pas kemarin itu domain itu kan harus ada salah satu, apakah itu domain dari sekolah kita atau domain dari mana gitu. Nah, apabila kita tidak mempunyai domain, apa jalan keluarnya? Seperti contoh seperti ini Bu, maaf Bu.
Ada contoh saya lihat di sini nih, di apa kan di HTTPS itu kan di terakhirnya itu kan untuk domainnya itu tadi, nama domainnya itu. Nah, di sini coba dengan domain SMA Negeri Ternate, baru bisa saya mempublikasikan. Apabila domainnya tidak ada, apa jalan langkah kita? Kalau setahu saya dia otomatis ya Pak. Jadi kita nggak perlu punya domain sendiri. Jadi si Google akun belajar.id ini udah membuatkan domainnya gitu. Oh, kalau dengan akun lain nggak bisa Bu ya? Soalnya sudah saya coba dengan Iya, kalau akun lain harus beli hosting ya, kan domainnya ya. Harus disuruh bikinnya domain gitu. Iya betul. Oke, terima kasih. Berarti dengan ini udah ada langsung ya? Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silahkan, ada lagi. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, kita sampai 10.30. Saya Bu Duniana. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah untuk remedial nilainya harus 80 ya Bu? Iya. Kita misal kita coba sudah 2 kali ternyata tidak tuntas sampai 80, berarti kita ulang lagi ya? Dengan akun yang berbeda tentunya. Oke. Ya. Kemudian harus punya banyak akun ya. Kalau misalnya. Ya maksudnya itu. Tapi nggak masalah ya kalau misalnya kita pakai akun orang lain untuk masuk untuk uji ulang gitu ya? Enggak. Asal namanya sama gitu ya? Belajar ID-nya sama. Nanti kan ada pertanyaan akun belajar ID Anda gitu ya. Kemudian yang kedua Bu, di jadwal pelatihan kalau nggak salah Ibu menuliskan ada pelatihan Jamboard Bu. Oh iya, nanti ada saya kasih video ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga Bu, apakah pelatihan ini ada kelanjutannya Bu? Dalam arti maksudnya ada lagi pelatihan lain untuk mengembangkan diri kita nih Bu, yang masih, kalau saya terutama yang masih kurang dalam pengetahuan tentang IT Bu. Ada Bu, jadi nanti Juli itu ada, ini Juli. Apakah ada latihan selanjutnya gitu Bu, setelah latihan ini gitu Bu? Kalau misalnya mau lebih dalam gitu ya Bu, bisa ikut Google Master Trainer, tapi saya nggak tahu nih udah mulai atau belum ya, karena Juli ini ada Google Master Trainer batch 5 ya kalau nggak salah. Saya dari Google Master Trainer. Sinyal saya yang kurang bagus ya. Mendengar. Ya sinyalnya kayaknya. Jadi Bapak Ibu yang mau melanjutkan pelatihan ini, yang mau lebih dalam gitu ya, Bapak Ibu bisa ikut di pelatihan. Ada pelatihan Google Master Trainer batch 5 di bulan Juli ini. Daftar di mana Bu? Daftarnya itu kemarin kan Bapak Ibu ngisi daftar hadir ya, bentar saya coba buka. Ada tuh namanya Facebook, karena saya nggak punya Facebook ya, jadi saya nggak daftar hadir hari pertama nih, kalau nggak salah ada nih. Oh, suaranya seperti tadi kurang jelas Bu Anissa. Nanti mohon diinfokan lagi ya Bu melalui WhatsApp mungkin Bu. Terus satu lagi Bu, saya mau tanya tentang kami di Jakarta kan dapat Edu Jakarta Bu. Itu fungsinya sama nggak ya Bu sama akun belajar ID Bu? Saya kurang tahu ya kalau yang Edu Jakarta Bu. Kayaknya sama aja sih, kayaknya ya. Soalnya kalau yang akun belajar ID ini dari kementerian ya, satu Indonesia. Kalau itu mungkin domainnya jadi nanti satu Jakarta gitu, ke Disdik Jakarta kali ya. Tapi saya nggak terlalu tahu, jadi takutnya salah info. Bu, izin nanya Bu, sekali lagi Bu. Ya. Ini Ya. tugas praktek kita, tugas praktek itu nanti tempat pengumpulannya ditambahkan tugas itu juga Bu ya? Enggak Bu, cukup klik tugas selesai aja. Oh, selesai aja gitu. Iya. Yang
submit. Kalau misalnya nggak nemu tambahkan setelah selesai bisa kliknya submit. Yang tugas tadi pakai disalin ya, Bu? Iya, disalin. Disalin kemudian ditaruh di Google Drive. Maaf, Bu, soalnya kita akan ngerjakan. Di screenshot tadi ya? Iya, di screenshot. Ya. Capture terus screenshot, ditempel di LK. Nih misalnya saya kan misalnya saya kan ini screen nggak ya? Halo. Nih misalnya saya ngerjakan ya. Ini misalnya saya Iya. mengerjakan nih. Saya buka drive saya kan. Saya buka drive saya. Masih muter kali ya? Tampilan layarnya, Bu. Nah, kan tugas pertama itu membuat file di Google Drive. Nah, Bapak Ibu kan ke sini, terus ke Google Drive. Terus kan harus buat folder ya. Saya udah nih buat folder exam material. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah buat, nih, kayak saya nih udah bikin ya, ceritanya ini udah bikin. Soalnya ini udah saya demokan. Nah, nanti Bapak Ibu klik print screen. Print screen atau screenshot ya, atau snipping tool kalau di laptop. Di laptop. Nah, kalau yang bingung caranya, cara print screen snipping tool itu, Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Saya kebetulan belum bikin tuh YouTube-nya kalau yang print screen. Nah, ini print screen-nya diklik ya, di screenshot lah. Udah saya screenshot, masuklah ke sini. Maaf, Bu. Itu ya. LK ini Bapak Ibu paste. Tuh gini. Udah, ini Tapi udah selesai LK-nya nih belum yang ada pertama ya? gitu. Terus nanti yang kedua, Ya. iya, besok. Tapi saya kok nggak lihat. LK-nya belum itu. Oh, besok ya. Belum. Besok. Hari ini buka dulu biar fokus satu-satu, nggak kayak kan kalau saya sendiri gitu ya. Tugas tuh kayak ini udah datang belum dikerjain, udah yang ini jadi kayak mumet gitu. Jadi kalau saya tipenya satu dulu, nanti udah kerjain, baru saya keluarin lagi tugas yang ini. Sebenarnya bisa kan saya dari Sabtu udah keluarin semua tugas, tapi takutnya kayak, duh ini masuk pelatihan baru hari pertama udah tugasnya brudul gitu. Jadi kita slow aja, tapi yang penting selesai. Gitu. Ya, Bapak Ibu sudah 6 menit lagi. Sudah paham mungkin ya? Nanti juga Bapak Ibu di classroom-nya itu ada video-video gitu. Jadi saya udah sertakan video-video petugasnya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti aja cara-caranya. Kalau misalnya ini lama kan, rekaman dari Google Meet itu biasanya rada lama. Baik, jika sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya pertemuan di Google Meet ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dari seluruh Indonesia, ada dari Sumatera, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jawa Timur, kalau nggak salah dari mana-mana. Saya mohon maaf apabila selama pendampingan ini ada kekurangan, dan memang kita pembelajarannya sinkronus asinkronus ya, jadi ada yang dari video, ada yang dari temu langsung seperti ini. Pertemuan langsungnya di akhir supaya Bapak Ibu dapat ilmunya dulu, baru kita tanya jawab hari ini. Gitu. Nah, terakhir dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia belajar. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan selamat itu ya, Terima kasih, Bu. Selamat mengerjakan tugas.
Sebentar, saya foto dulu ya. Mohon bimbingan Bu untuk mengerjakan tugasnya. Ya, kita foto dulu ya. Saya tampilkan dulu udah berapa orang. Bentar kita optimalkan sertanya. Iya, udah nih. Ya, Bapak Ibu boleh dibuka itunya apa? Kita yang mana? Hah? Ini. Kameranya. 1, 2. Ya, ada komen. Ada chat-chatnya ditutup dulu deh. Tunggu. Agak lemot. Ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Bu, terima kasih atas ilmu Sama, Bu. ini. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya. Bu Anissa. Dikurang dulu Bu, kemudian dicari FPB-nya. Terima kasih Bu, izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Anissa. Terima kasih Bu Anissa, izin keluar dulu. Izin keluar Bu, terima kasih. Kan boleh keluar lapas, saya ini agak lama meet-nya mau klik berhenti merekam tapi agak lama. Terima kasih Bu, izin keluar. Ya, silakan. Bu Anissa. Izin keluar. Ya. Maju keluar kuat. Ibu. Untuk grup WhatsApp-nya masih bisa ditambahkan anggota atau tidak Bu? Udah penuh kayaknya Bu. Oke. Tapi nanti untuk Google formulirnya yang tidak memiliki akun belajar dibagikan di Classroom ya Bu ya? Iya kayaknya di Classroom. Ya Bu. Terima kasih. Ya. Jelas Bu Anissa. Jaringan tak bagus Bu. Halo. Sudah bisa izin live Bu dari Google Meet-nya? Iya sudah Bu, saya ini masih mau berhenti merekam
nggak bisa ngerespon meet-nya. Jadi silakan ya, yang mau keluar boleh. Terima kasih Bu ilmunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam.